Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan yang berjudul Analisis Perubahan Iklim di Indonesia menggunakan metode machine learning dan big data. Kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Rizka Septiana, dan dua teman saya. Andika Nurismawan. Saya Taufika Hidayah. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu perubahan iklim dan tantangan analisis. Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu global yang paling mendesak dan kompleks pada abad ke-21. Fenomena ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia. Dampak perubahan iklim sangat signifikan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Memahami perubahan iklim dan dampaknya memerlukan analisis data iklim yang sangat besar dan kompleks. Teknologi big data dan machine learning muncul sebagai alat yang sangat potensial untuk mengatasi tantangan ini. Metode penerapan machine learning pada data iklim. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data iklim dari berbagai sumber, termasuk data historis, data satelit, dan data hasil simulasi model iklim. Mengintegrasikan data yang beragam ini ke dalam suatu dataset yang komprehensif dan siap untuk dianalisis. Dan yang kedua ada persiapan data. Persiapan data ini mengembangkan teknik-teknik efektif untuk membersihkan dan menyiapkan data iklim, termasuk penanganan missing value dan inkonsistensi data. Melakukan transformasi data yang diperlukan agar data siap digunakan dalam algoritma machine learning. Dan yang terakhir ada analisis dan pemodelan. Menerapkan berbagai algoritma machine learning untuk menganalisis data iklim dan mengidentifikasi pola serta tren yang signifikan. Memilih algoritma yang paling efektif dan sesuai untuk tugas-tugas analisis yang spesifik, seperti prediksi suhu dan curah hujan, serta klasifikasi cuaca ekstrim. Selanjutnya ada pengembangan model prediktif iklim. Yang pertama, pemodelan prediktif iklim mengembangkan model prediktif yang mampu meramalkan kondisi iklim di masa depan berdasarkan data historis dan variabel iklim lainnya. Dan yang kedua, ada evaluasi dan validasi. Menguji dan mengevaluasi model prediktif untuk memastikan keakuratannya dalam meramalkan kondisi iklim. Melakukan validasi model untuk memastikan keandalan prediksi dan mengidentifikasi area-area untuk perbaikan. Dan yang terakhir, implikasi praktis. Menggunakan hasil analisis dan model prediktif untuk mendapatkan wawasan baru tentang perubahan pola iklim dan dampaknya. Memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, ilmuwan, dan masyarakat umum dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Berikut manfaat penelitian dari analisis dari laporan ini, yaitu pertama, pemahaman yang lebih baik. Penelitian ini akan memperluas wawasan kita tentang penggunaan teknologi big data dan machine learning dalam analisis data iklim, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan iklim. Dan yang kedua, prediksi yang lebih akurat. Pengembangan model prediktif yang akurat dapat membantu dalam meramalkan kondisi iklim di masa depan, mendukung pengambilan keputusan, kebijakan, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dan yang ketiga, ada kontribusi ilmiah. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan mendorong inovasi di bidang teknologi iklim, serta meningkatkan kesadaran publik
tentang tantangan perubahan iklim. Ya, selanjutnya ada kemajuan teknologi dalam studi iklim. Kemajuan dalam teknologi big data dan mesin learning telah membuka peluang baru dalam penelitian iklim. Kemungkinan para ilmuwan untuk menganalisis data iklim yang sangat besar dan kompleks dengan cara yang lebih efektif. Penelitian-penelitian terbaru telah menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi perubahan iklim dengan lebih akurat, memberikan wawasan yang berharga untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap tantangan iklim global. Yang kedua, peran mesin learning dalam klimatologi. Yang pertama ada pemantauan pola iklim. Algoritma mesin learning dapat digunakan untuk menganalisis data iklim historis dan mengidentifikasi pola-pola yang tidak mudah terlihat dengan metode tradisional. Teknik-teknik seperti random forest dan support vektor mesin telah terbukti efektif dalam memprediksi variabel iklim seperti curah hujan dan suhu. Dan yang kedua ada prediksi kejadian cuaca ekstrim. Mesin learning juga dapat membantu dalam memprediksi kejadian cuaca ekstrim seperti badai dan gelombang panas. Algoritma seperti K-nearest, Neighbors, dan decision trees mampu mengidentifikasi pola yang mengarah pada kondisi cuaca yang berbahaya. Yang ketiga ada pemodelan iklim yang lebih akurat. Dengan kemampuannya dalam menangani data yang kompleks, mesin learning dapat meningkatkan akurasi pemodelan iklim. Teknik-teknik seperti neural network dan Gaussian process regression dapat membuat emulasi model iklim yang lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir ada interaksi pola iklim menggunakan mesin learning. Yang pertama, pemodelan temporal yang akurat. Algoritma mesin learning seperti long short-term memory atau LSTM dapat menangkap hubungan temporal yang kompleks dalam data iklim, memberikan prediksi perubahan suhu yang lebih akurat dibandingkan model statistik tradisional. Yang kedua ada identifikasi pola curah hujan. Teknik-teknik mesin learning seperti support vector regression dan random forest regression telah terbukti efektif dalam memprediksi pola curah hujan berdasarkan data historis. Dan yang terakhir ada prediksi kejadian cuaca ekstrim. Algoritma deep learning seperti convolutional neural network dapat menganalisis data iklim multivariat dan membuat prediksi yang lebih akurat tentang frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Taufika, dipersilahkan. Algoritma machine learning. Yang pertama ada random forest. Algoritma ensemble learning yang terdiri dari banyak pohon keputusan sangat efektif dalam menangani dataset besar dan kompleks. Yang kedua, ada support vector machine atau SUM. Algoritma klasifikasi dan regresi yang bekerja dengan menemukan hyperplan terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Ketiga, ada K-means clustering. Algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur berguna untuk mengidentifikasi pada iklim regional dan global. Pengumpulan data iklim. Yang pertama ada sumber data. Data dikumpulkan dari sumber terpercaya seperti NOAA dan NASA, EOSDIS, dan WMO dan BMKG. Kedua, ekstraksi data. Data diekstraksi dalam format yang dapat diolah lebih lanjut seperti dari IP, basis data online, dan permintaan khusus. Validasi data. Data divalidasi untuk memastikan keakuratan konsistensi termasuk pemeriksaan kesalahan dan pengisian missing values. Tahapan penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengumpulan data, mengidentifikasi sumber data, mengakses dan mengekstrak data, serta memvalidasi data. Kedua, para pemrosesan data,
membersihkan, menormalisasi, menstrukturasi, dan mereduksi dimensi data. Ketiga, pelatihan model. Keempat, evaluasi model menggunakan metrik evaluasi, teknik validasi, dan pengujian out of sample. Pra-pemrosesan data, satu, pembersihan data, normalisasi data, transformasi data, dan reduksi dimensi. Pemodelan iklim berbasis data. Yang pertama ada identifikasi pola dominan, teknik-teknik seperti prinsipal komponen analisis dan conical correlation analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dominan dalam data iklim, mengungkap hubungan kompleks yang tidak terlihat dengan model tradisional, emulasi model iklim. Teknik-teknik seperti prinsipal komponen analisis dan canonical correlation analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dominan dalam data iklim. Integrasi data dan model fisik. Pendekatan data assimilation memungkinkan integrasi output model fisik iklim dengan data observasi, meningkatkan akurat prediksi model iklim dan memberikan hasil yang lebih Anda dalam prediksi perubahan iklim. Masa depan studi iklim dengan big data dan machine learning. Ada tiga, yaitu efisiensi analisis. Teknologi big data meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data iklim yang sangat besar. Kedua, prediksi yang lebih akurat. Algoritma machine learning dapat memberikan prediksi yang lebih akurat tentang pola iklim di masa depan. Ketiga, integrasi data multisumber. Kombinasi big data analisis dan model iklim fisik memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber. Sumber data iklim yang komprehensif. Penelitian ini memanfaatkan data iklim dari berbagai sumber terpercaya, termasuk NASA, WMO, dan BMKG, untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi data yang dikumpulkan mencakup suhu, curah hujan, angin, kelembapan, tekanan udara, dan radiasi matahari yang dianalisis untuk memahami tren perubahan iklim di Indonesia. Analisis tren suhu di Indonesia ada tiga. Yang pertama, suhu meningkat. Data dari NOAA menunjukkan bahwa suhu di Indonesia secara konsisten meningkatkan setiap bulan pada tahun 2023. Suhu maksimum, minimum, dan rata-rata di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Kedua, variasi suhu lokal. Meskipun tren kenaikan suhu di seluruh Indonesia, terdapat variasi suhu yang mencerminkan Indonesia iklim lokal. Misalnya Surabaya cenderung lebih panas daripada Bandung, sementara Jakarta lebih suhu yang lebih stabil sepanjang tahun. Ketiga, ada dampak perubahan suhu. Peningkatan suhu dapat berdampak signifikan pada berbagai sektor, seperti pertanian, kesehatan, dan infrastruktur. Pemanfaatan tren suhu secara terus-menerus sangat penting untuk mengembangkan strategi adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Ya, untuk berikutnya saya persilahkan kepada teman saya Andika Nur Ismawan. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Oke, selanjutnya ini ada pola curah hujan di Indonesia, yang mana pola curah hujan di Indonesia ini kita bagi jadi tiga. Ada distribusi curah hujan, yang mana data curah hujan bulanan dari BMKG menunjukkan pola distribusi curah hujan yang bervariasi di seluruh Indonesia. Wilayah-wilayah tertentu mengalami peningkatan curah hujan, sementara yang lain mengalami penurunan. Intensitas hujan, selain jumlah total curah hujan, data juga menunjukkan adanya perubahan dalam intensitas hujan. Beberapa wilayah mengalami peningkatan intensitas hujan yang dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor. Lalu selanjutnya ada dampak pada sektor pertanian, yaitu perubahan pola curah hujan dan intensitas hujan berdampak signifikan pada sektor pertanian. Hal ini dapat mempengaruhi produksi pangan dan ketahanan pangan di Indonesia. Oke, lalu ini ada data dari NASA Earth Observing System Data Information System, yang mana itu mereka adalah platform yang menyediakan data observasi bumi yang diperoleh dari berbagai satelit yang mengorbit bumi. EOSDIS menyediakan data yang sangat berharga untuk analisis iklim dan perubahan lingkungan, terutama melalui citra satelit dan profil atmosfer yang komprehensif. Data dari EOSDIS mencakup berbagai indikator yang penting untuk memahami dinamika atmosfer dan kondisi permukaan bumi di Indonesia selama tahun 2023.
Analisis data EOSIS ini dibagi menjadi 3, yaitu suhu permukaan laut, konsentrasi awan, dan indeks vegetasi. Oke, lalu ada peran Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorology Organization. Ini adalah lembaga internasional yang memainkan peran kunci dalam mengumpulkan dan menyediakan data iklim global dari berbagai negara anggotanya. WMO memfasilitasi pertukaran data meteorologi, klimatologi, hidrologi, dan geofisika yang sangat penting untuk memahami kondisi iklim dan variabilitas cuaca di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Data iklim komprehensif dari WMO itu ada data perubahan suhu tahunan. Data suhu dari WMO menunjukkan tren perubahan suhu tahunan di beberapa kota besar di Indonesia. Lalu ada perubahan curah hujan, yang mana data curah hujan dari WMO juga memberikan gambaran tentang pola curah hujan di Indonesia. Data ini mencakup total curah hujan tahunan dan jumlah hari hujan. Lalu ada data kejadian cuaca ekstrim, yang mana data kejadian ekstrim dari WMO mencakup informasi tentang kejadian cuaca ekstrim seperti badai, gelombang panas, dan banjir. Data itu mencakup frekuensi, durasi, dan dampak dari kejadian-kejadian tersebut. Oke, selanjutnya ada sumber-sumber data tambahan yang mana diperoleh dari proyek penelitian ilmiah. Itu data dari proyek-proyek ini mencakup variabel seperti suhu permukaan, kelembaban tanah, dan perubahan vegetasi. Lalu ada dari basis data publik, yang mana ini sumber-sumber ini termasuk climate data online, CDO dari NOAA, Earth System Grid Federation, dan World Climate. Data dari basis data publik ini mencakup berbagai variabel iklim seperti suhu, curah hujan, angin, kelembaban yang diukur pada skala global dan regional. Data ini sangat berguna untuk analisis jangka panjang dan perbandingan lintas wilayah. Sumber data lokal, data dari stasiun cuaca lokal, lembaga meteorologi nasional, dan universitas yang melakukan penelitian iklim juga digunakan untuk melengkapi analisis ini. Sumber data lokal ini seringkali memberikan informasi yang lebih detail tentang kondisi iklim spesifik di wilayah tertentu. Oke, untuk struktur data format datanya itu, untuk struktur datanya kita menggunakan data time series, data spasial, dan data multidimensional. Yang mana format data itu kita menggunakan CSV, yang mana CSV adalah format data yang paling umum digunakan untuk menyimpan data time series dan data tabular lainnya. Lalu kita menggunakan GeoTIFF. GeoTIFF adalah format data roster yang digunakan untuk menyimpan data spasial seperti citra satelit dan peta suhu permukaan laut. Lalu ada NetCDF, yang itu format data yang sering digunakan untuk menyimpan data multidimensional dari model iklim dan pengamatan atmosfer. Lalu ada HDF, adalah format data yang fleksibel dan dirancang untuk menyimpan dan mengelola data ilmiah yang besar dan kompleks. Lalu kita menggunakan JSON, format data yang ringan dan mudah dibaca oleh manusia yang digunakan untuk pertukaran data antar sistem. Lalu yang terakhir menggunakan Excel, yang mana ini adalah format data yang paling umum digunakan dalam analisis data bisnis dan ilmiah. Excel mendukung penyimpanan data dalam bentuk tabel, serta menyediakan alat analisis dan visualisasi data yang intuitif. Lalu dari semua data-data itu, terdapat variabel-variabel yang dikumpulkan, yang mana penelitian ini mengumpulkan berbagai variabel iklim yang penting untuk analisis perubahan iklim dan variabilitas cuaca di Indonesia. Variabel ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan kondisi iklim dan tekanan udara dan radiasi matahari serta konsentrasi gas rumah kaca dan indeks vegetasi. Lalu untuk hasil dari prediksi suhu ini menunjukkan adanya tren peningkatan suhu rata-rata tahunan di Indonesia selama dua dekade mendatang. Hasil prediksi curah hujan menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan tahunan, sementara wilayah lainnya mungkin mengalami penurunan. Klasifikasi cuaca ekstrim menggunakan model random forest menggunakan akurasi yang cukup tinggi dalam mengidentifikasi kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, badai tropis, dan gelombang panas. Model ini berhasil mengklasifikasikan kejadian cuaca ekstrim dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang baik. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang perubahan iklim di Indonesia dan bagaimana daerah mungkin terpengaruh secara berbeda. Lalu perubahan dalam pola iklim dan kejadian cuaca ekstrim memerlukan penyesuaian dalam model untuk mempertahankan akurasi dan kemampuan prediktif yang tinggi. Implementasi strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat berdasarkan hasil penelitian ini dapat membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan ketahanan terhadap kejadian cuaca ekstrim.
Hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Penelitian lanjutan diperlukan untuk terus memantau perubahan iklim dan mengembangkan model prediksi yang lebih akurat. Kolaborasi internasional juga dapat membantu dalam berbagai pengetahuan dan sumber daya untuk mengatasi dampak perubahan iklim secara global. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini itu kita dapat memanfaatkan metode machine learning untuk memproses suatu data dan menggunakan big data sebagai penyimpanan data besar untuk hasil dari beberapa data yang diambil. Menggunakan beberapa validasi model bahwa model yang digunakan penelitian ini memiliki performa yang baik dan dapat diandalkan untuk prediksi suhu, curah hujan, angin, dan kualifikasi cuaca ekstrim di masa depan. Saran dari kami dalam penelitian ini untuk pengembangan lebih lanjut itu adalah pengembangan model iklim dan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang spesifik seperti topografi dan penggunaan lahan dapat meningkatkan akurasi prediksi di tingkat daerah. Selain itu, pengembangan skenario perubahan iklim yang berbeda berdasarkan berbagai asumsi tentang emisi gas rumah kaca dan kebijakan mitigasi dapat membantu dalam merencanakan strategi adaptasi yang lebih fleksibel dan lebih responsif. Kolaborasi dan penerapan, kolaborasi antara pemerintah, peneliti, sektor swasta, dan masyarakat, serta partisipasi dalam inisiatif global sangat penting untuk menerapkan hasil penelitian ini secara efektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Ya, terima kasih atas penjelasannya untuk teman-teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami hasil dari penelitian laporan analisis perubahan iklim di Indonesia menggunakan metode machine learning dan big data. Apabila ada kekurangan data ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.